Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau ngomongin soal yang namanya pencahayaan di dunia 3 dimensi, khususnya di Godot. Di dalam Godot teman-teman, untuk scene kita butuh cahaya supaya scene kita ini bisa tampak lebih keren begitu ya. Bahkan cahaya ini kan bisa membedakan antara game yang biasa-biasa aja atau game yang sebenarnya super canggih gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sebenarnya di dalam dunia 3 dimensi di Godot ini, kita punya 4 buah cara untuk kita menghasilkan cahaya, teman-teman. Cahaya jenis pertama adalah cahaya yang berasal dari material. Jadi kalau teman-teman ingat ketika kita ngomongin soal material kemarin-kemarin, saat kita bikin material, kita punya emission di sini. Emission di sini bisa menghasilkan pencahayaan sendiri. Jadi teman-teman ingat yang warna merah itu ya. Nah, ini pencahayaan dari dirinya sendiri, dari emisi. Pencahayaan tipe kedua adalah menggunakan light nodes, yaitu menggunakan Omni, menggunakan directional, menggunakan spotlight yang hari ini kita akan bahas. Pencahayaan jenis ketiga adalah menggunakan ambient dalam environment. Dan pencahayaan jenis keempat ada menggunakan yang namanya backlighting. Ada yang namanya global illumination atau backlight seperti biasa, light map. Nah itu belakangan teman-teman, kita akan ngobrolnya mungkin di video terpisah. Tapi kali ini kita akan fokus sama light nodes, yaitu node yang sudah tersedia di dalam Godot yang akan menghasilkan cahaya buat game kita. Nah, tapi sebelum kita mulai, teman-teman, untuk menunjukkan kemampuan daripada light nodes ini, saya tidak pengen menggunakan cahaya default yang sudah tersedia ini. Jadi kalau teman-teman lihat kan, ini ketika kita bikin sebuah mesh, ini sudah langsung kelihatan, teman-teman, udah ada cahayanya. Yang warna biru ini, cahayanya dari mana? Cahayanya dari langit, teman-teman. Langit yang sudah dibikinin oleh si Godot itu sendiri. Nah, supaya langitnya bisa hilang, supaya cahaya defaultnya bisa hilang, kita harus mengubah dulu di dalam yang namanya default environment.tres. Jadi setiap kali kita bikin sebuah game 3 dimensi, sebuah scene 3 dimensi di dalam Godot, Godot itu akan menggunakan default env.tres itu untuk bikin environment yang defaultnya. Environment itu apa? Mungkin nanti kita bahas di video yang lain, tapi intinya di dalam environment itu ada cahayanya, teman-teman. Nah, cahayanya itu yang kita mau ubah, kita mau hilangkan, kita mau nggak pakai langit yang sudah ada. Jadi kita bisa ngubah default environment ini dengan cara kita double klik di default environment.tres. Dan di sini kita punya ada background. Background di sini saat ini adanya di sky modenya. Nah, kita pengen ubah mode sky ini menjadi mode yang namanya custom color. Jadi kita nggak lagi menggunakan langit, tapi kita menggunakan custom color. Nah, kalau teman-teman lihat, begitu saya pindah custom color, teman-teman, semua pencahayaannya hilang. Jadi kita akan punya sebuah benda yang hitam-hitam karena tidak dicahayain. Nah, sebenarnya di sini ada pencahayaan yang namanya ambient light, teman-teman. Ini yang kita ngomongin tadi. Pencahayaan tipe ketiga, yaitu ambient light. Nah, ambient light ini adalah cahaya yang sama untuk semua benda di dalam satu environment itu. Jadi kalau kita pengen terangin semuanya secara bersamaan, kita bisa menggunakan ambient light ini. Contohnya kalau kita ganti ambient light ini jadi putih, maka semua benda kita jadi putih, teman-teman. Kita bisa ubah energinya, misalnya kita kurangin, bisa kita tambahin, bisa lebihin juga bisa gitu ya. Tapi kita nggak pengen menggunakan ambient light di sini, kita pengen menggunakan light kita sendiri. Jadi kita akan ngomongin soal light nodes-nya. Nah, di sini teman-teman kita punya 3 jenis light nodes. Sebenarnya kalau kita search light di sini, kalau kita Ctrl A tadi, dan kita search light di sini, kita punya 3 jenis light. Ada yang namanya directional light, ada yang namanya omni light, dan ada yang namanya spotlight. Kita bisa lihat ada keterangannya juga di bawah. Kita akan gunakan dulu yang paling simpel, teman-teman. Kita akan gunakan dulu yang namanya Omnilight. Omnilight itu adalah sejenis cahaya yang seperti kayak bohlam, teman-teman. Atau kayak lilin. Jadi kalau kita double klik Omnilight ini. Nah, ini adalah Omnilight saya. Omnilight ini adalah sebuah titik yang mengeluarkan cahaya. Jadi kayak sebuah bohlam gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, si Omnilight ini punya gizmonya, bisa kita gerak-gerakin. Karena dia tipenya kayak bohlam, teman-teman, letak daripada bohlam itu menentukan cahayanya nanti mantulnya kayak gimana. Jadi kalau saya gerakin, di sini kita bisa lihat bahwa si pencahayaannya juga berubah, teman-teman. Ya, betul ya. Nah, di sini juga kita punya sebuah lingkaran luar, itu juga bisa kita atur-atur. Ini adalah untuk radius daripada pencahayaannya. Nah, mari kita lihat, si OmniLight ini ada apa aja sih propertinya. Jadi setiap jenis light pada Godot itu pasti turunan dari kelas light. Dia akan punya 3 properti besar ini, light, shadow, dan editor. Bawah-bawahnya ini adalah turunan dari visual instance, dia turunan daripada cool instance, dan dia turunan daripada spasial. Spasial kita udah bahas ya teman-teman ya. Dan light ini adalah yang menentukan nanti semua karakter yang bisa dimiliki oleh semua lighting. Jadi mau dia directional light, mau dia omni, mau dia spotlight, semuanya pasti punya ini.
apa ini, 3 ini apa aja, kita ngomongin nih bareng-bareng. Yang editor nggak usah dulu ya teman-teman, kita nggak pakai dulu yang editor, jadi kita akan ngomongin 2 aja kalau gitu. Ada light dan ada shadow. Light itu menentukan jenis cahaya yang kita tampilkan. Jadi sini ada color, color ini adalah warna daripada cahayanya, kita bisa atur. Kalau kita pengen warna cahayanya jadi merah, atau warna cahayanya jadi biru, kita bisa ubah. Kita bisa tambahkan energinya di sini, energinya bisa kita tambahin. Kalau teman-teman juga by the way bisa punya 2 Omnilight, nggak cuma 1. Tapi misalkan yang kedua ini pengen ganti warnanya juga bisa teman-teman. Jadi kita bisa punya warna yang beda-beda gitu. Kalau teman-teman pengen warnanya lebih canggih-canggih bisa teman-teman atur aja. Dan di sini gizmonya juga akan punya warna sesuai dengan warna daripada cahaya kita. Itu membantu banget ya supaya teman-teman tahu ini, oh ini cahaya yang warnanya apa gitu ya. Dan di sini teman-teman kita punya yang namanya indirect energy. Indirect energy ini kepakainya itu nanti untuk yang namanya backlighting. Backlighting ini bake ya kayak buat masak roti ya, bikin roti gitu, bake kayak dibanggang gitu ya teman-teman ya. Nah, bake ini nanti kita bahasnya di video terpisah ya teman-teman ya, bukan di sini. Nah, kita punya negatif. Negatif ini adalah kalau misalnya teman-teman pengen supaya si Omni ini bukan menghasilkan cahaya, tapi menghasilkannya bayangan. Teman-teman bisa lihat dia bisa menghasilkan bayangan, bisa menghasilkan cahaya gitu ya. Spekular ini untuk mengatur pantulan daripada nanti cahayanya gitu ya. Kita ada bake mode. Bake mode ini juga kepakainya juga ketika kita pakai backlighting. Nah, baiknya pakai bake begitu ya. Baik. Kita punya cool mask, teman-teman. Cool mask ini menyatakan si benda di layer mana saja yang diwarnain. Di sini dia nggak nyala. Ketika kita klik satu, maka semua benda di satu nggak ikut kena warna. Tapi karena di sini yang Omnilight 2 masih menerangi, sehingga masih ada warnanya gitu. Dan juga di sini kita bisa bikin shadow, teman-teman. Kita bisa bikin supaya dia punya bayangan. Jadi kalau kita gerakin ke sini, kita bisa bikin supaya si kotak ini bisa punya bayangan dengan kita klik shadow. Di dalam light-nya, kita bisa bilang bahwa light saya ini bisa menghasilkan bayangan. Jadi teman-teman perhatikan di sini bayangannya itu semua dari si light yang ini, bukan light yang ini. Kalau kita pengen supaya light ini juga menghasilkan bayangan, kita juga set shadow, lalu light juga. Nah, sekarang kita punya bayangan untuk masing-masing light. Gitu ya. Nah, bayangan ini juga bisa kita atur kalau kita pengen supaya bayangannya jangan terlalu hitam, tapi bisa kita atur lebih terang sedikit juga bisa kita ubah. Misalkan di Omnilight juga kita ubah jadi supaya dia juga jangan terlalu gelap, gitu ya. Kita bisa ubah sehingga kita punya bayangan yang lebih ringan seperti itu. Kita punya bias. Bias ini enaknya kalau saya hilangin dulu aja satu light-nya. Kita pakai satu light dulu aja. Saya akan pindahkan si Omnilight ke tengah supaya kelihatan. Saya gerakin radiusnya supaya lebih terang ya. Nah, kita coba ya untuk bias ini ya. Kalau bias saya tinggiin teman-teman, kita bisa lihat si bayangannya itu akan bisa menjauh daripada bendanya. Kalau kita kurangin teman-teman, dia akan masuk ke dalam dirinya sendiri. Kayak begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi teman-teman ya. Itu juga ada kontak. Kontak ini lebih baik dibiarkan tetap 0 aja teman-teman. Ini menurut si note-nya tuh ya. Note-nya biarin aja 0. Tapi ya ini tujuannya sebenarnya supaya mencegah juga supaya bayangannya jangan sampai nggak nempel dengan bendanya gitu sebenarnya ya. Kita punya reverse skull face. Reverse skull face ini sebenarnya untuk ngebalikin permukaan. Jadi kalau permukaan tadinya melihat ke depan, jadi permukaan lihat ke belakang gitu ya. Kalau kita punya sebuah mesh yang pengen ada cahayanya di dua sisinya gitu, nah itu kita bisa pakai reverse skull face ini. Nah ini teman-teman adalah contoh untuk penggunaan yang reverse skull face ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, saya punya sebuah plane. Plane yang ini persisnya baru ya, saya bikin baru nih, plane. Tapi si plane ini teman-teman kalau saya balikin, karena dia plane-nya cuma satu sisi, berarti kalau saya balikin dia jadinya kosong teman-teman, walaupun dalamnya ada gitu ya, tapi atasnya kosong. Nah kalau atasnya kosong seperti ini teman-teman, maka si lampunya ini tidak akan menghasilkan bayangan. Kalau misalkan teman-teman pengen supaya dia tetap menghasilkan bayangan, nah teman-teman bisa pilih Omninya, kemudian tinggal pilih yang reverse skull face untuk ngasilin si bayangan tersebut. Ini karena kurang jelas saya kasih lagi yang di Omni kedua ini. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi, dia bisa menghasilkan bayangan menggunakan bagian permukaan yang sebenarnya harusnya dihilangkan, gitu ya, di cool harusnya. Cool itu buat ngilangin, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah itu adalah properti-properti yang ada di semua jenis light. Nah, sekarang ini kita ngomongin soal properti yang ada untuk Omninya sendiri.
Jadi untuk Omni sendiri ada apa aja sih properti yang tersedia? Di sini Omni ini punya ini range itu sebenarnya yang ini teman-teman. Jadi kalau kita ubah di sini berubah range-nya. Itu range saya. Nah yang berdua ada yang namanya attenuation. Attenuation itu adalah seberapa banyak si lampu saya ini meredup teman-teman. Jadi kalau kita punya cahaya dalam dunia nyata kan semakin jauh kan cahayanya dia akan meredup kayak teman-teman ya. Nah ngeredupnya seberapa banyak? Kalau di sini attenuationnya 1, berarti yang ngeredupnya itu secara linear teman-teman. Tapi kalau misalkan saya ubah meredupnya jadi begini, kita kan langsung melihat bahwa si cahayanya jadi makin redup. Kenapa makin redup? Karena di sini cahayanya dari tadi kekuatan penuh, dia akan dengan cepat berkurang. Dengan cepat berkurang, seiring dengan jarak. Jadi kalau kita lihat jaraknya di sini, cahayanya dari tengah sini, ketika nyampe ke sini sudah berkurang jauh gitu. Tapi kalau kita bikin begini, si cahayanya itu akan baru berkurang kalau dia sudah mencapai hampir ujung daripada radius kita. Gitu ya. Jadi kita bisa atur di sini ya teman-teman attenuation. Kita juga punya namanya shadow mode. Shadow mode ini menyatakan jenis daripada bayangannya. Teman-teman kalau pengen lihat ada di shadow mode, kita bisa cari di Godot ininya ya shadow mode. Ada dua jenis, ada shadow mode, dua paraboloid sama shadow cube. Kita bisa lihat di sini ini yang dua paraboloid ini lebih cepat tapi lower quality. Yang cube ini adalah lebih lambat tapi higher quality. Jadi kalau teman-teman pengen supaya bayangannya bagus, kita biarin dia di cube. Tapi kalau kita pengen supaya bayangannya cepat, kita pengen di dual paraboloid. Nah, bayangan ini teman-teman adalah salah satu fitur di dalam game 3 dimensi yang bisa cukup memakan resource buat ngitungnya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak terlalu butuh supaya bayangannya bagus-bagus, kita bisa set dia jadi algoritma yang lebih cepat. Kita juga punya namanya shadow detail di sini. Shadow detail itu ada vertikal, ada juga horizontal. Jadi kita bisa menggunakan detail vertikal atau detail horizontal untuk menghitung shadow. Ini biarin aja teman-teman ya. Oke, nah ini adalah si Omni Light. Nah sekarang berikutnya kita punya lighting yang jenis lain, yang namanya Spotlight. Kita akan bilang dulu si Omnilight pertama. Nah, Spotlight ini sama kayak Omnilight, dia juga bisa digerak-gerakin, teman-teman. Dia juga punya posisi, jadi kita bisa gerak-gerakin dia. Tapi selain punya posisi, dia juga punya arah, teman-teman. Jadi dia kayak lampu sorot. Kita bisa tinggikan dia, kita bisa rotasi dia, supaya dia lihat ke bawah, kayak begini. Kita bisa atur jarak lihatnya, kita bisa atur juga di sini seberapa besar dia punya penglihatan gitu ya teman-teman ya. Nah kayak begini. Jadi seberapa besar si kubah sudutnya gitu ya. Nah ini adalah yang namanya spotlight teman-teman. Nah spotlight juga punya light, punya shadow, punya editor sama seperti semua light yang lain. Tapi yang kita akan bahas adalah yang khusus buat spotlightnya. Yaitu kita punya range, punya attenuation, punya angle, dan angle attenuation. Jadi kalau range sama attenuation ini sama dengan yang tadi kita punya di Omni. Jadi kalau kita set seperti ini, ya dia berkurang kalau makin jauh. Atau makin dekat berkurang atau makin jauh. Gitu ya. Makin jauh baru dia berkurang atau dia langsung berkurang. Atau dia standar. Kita juga punya angle teman-teman. Angle-nya ini bisa kita set attenuation-nya juga. Jadi kita bisa set angle-nya jadi makin besar langsung atau makin kecil, tambah besar. Itu bisa kita atur menggunakan angle attenuation. Kita juga bisa set angle-nya juga teman-teman menggunakan seperti ini. Jadi kalau angle yang mau di set langsung, mau pakai gizmo-nya, atau mau langsung diubah di sini juga pun bisa gitu ya teman. Nah itu adalah si spotlight. Nah tipe lampu yang ketiga teman-teman yang namanya directional light. Nah yang ini sedikit berbeda teman-teman dari yang lain, karena directional light ini tidak tergantung dari letak gizmo-nya. Letak gizmo-nya dimanapun, itu nggak efek teman-teman. Tapi yang efek adalah arahnya kemana. Jadi kalau teman-teman lihat si gizmo ini akan menampilkan ada arah gitu. Arahnya di sini adalah arah ke kanan. Kalau teman-teman lihat si benda saya ini dua-duanya dicahayai oleh cahaya yang berasal dari kanan, yang sebenarnya tidak tahu si sumbernya itu ada di mana. Jadi kalau directional light, teman-teman, kita punya sebuah cahaya yang tidak punya titik awal. Jadi seakan-akan cahayanya datang dari Takinga menuju Takinga, teman-teman. Cuma tinggal kita atur arah daripada cahaya itu kemana. Jadi kalau di sini saya rotasi si gizmo-nya, kita akan punya arah cahaya yang berbeda. Kalau saya naikin nggak efek teman-teman ya. Tapi kalau saya rotasi dia ke bawah, ini baru efek. Nah, seperti itu ya. Ini cahaya yang kayak anggapannya kayak cahaya matahari mungkin ya teman-teman, datang dari jauh gitu ya. Jadi kita bisa set juga supaya si bola ini, supaya si directional light ini juga bisa punya shadow,
Bisa kita set. Nah, shadow-nya seperti itu ya teman-teman, karena berasal dari tempat yang jauh ya cahayanya. Nah, bedanya teman-teman untuk Omnilight dan Spotlight adalah karena dia nggak punya range dan dia nggak punya angle, maka pilihannya itu pilihan shadow-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di directional light, option yang tersedia di directional light ini adalah shadow-nya. Jadi dia punya shadow yang lebih detail mungkin dibanding Omni ataupun yang namanya Spotlight. Dan di sini kita punya ada 3 jenis algoritma untuk pembuatan shadow. Ada yang namanya orthogonal, ada yang namanya PSSM2 split, ada yang namanya PSSM4 split. Ini bedanya apa teman-teman? Nah mungkin kalau algoritmanya pastinya juga saya belum bisa jelaskan saat ini, tapi intinya sih begini teman-teman. Kalau orthogonal, dia langsung bikin tanpa pembagian, jadi dia akan jadi sangat cepat. Tapi akibatnya kalau dia dekat dengan kamera atau dekat uh, dengan sumber cahayanya atau bagaimana, dia akan tambah jelek, rada jelek gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat, dia hasilnya tidak terlalu bagus, jelek. Cepat, tapi lebih jelek. Tapi kalau kita bagi dari PSSM2 split, dia akan perhitungan lebih detail, ya, tapi lebih lama. PSSM4 split, lebih detail lagi, tapi juga jauh lebih lama. Kalau mungkin kelihatan di sini teman-teman di bagian bola ya, kalau kita lihat ya. Ini PSSM4 split, PSSM2 split, PSSM ortogonal. Kelihatan ya bedanya ya, ortogonal. Jauh banget bedanya ya. Kalau 2 split, kayak begitu. Teman-teman bisa lihat bagian sini rada aneh ya. Tapi kalau kita bagi dia jadi PS4 split, dia jadi sangat bagus. Jadi teman-teman ini penggunaannya tergantung dari keperluan kalian. Kalau misalnya kita punya sebuah bayangannya nggak perlu bagus-bagus amat, ortogonal juga cukup teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang bayangannya super bagus, ya pakai aja yang 4 split gitu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk review dari semua jenis light notes yang tersedia di Godot 3 Dimensi. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.